Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edrian Jenipur, NIM 1920505012 dari kelas PMIA, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Fase-fase perkembangan kepribadian. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Perkembangan terjadinya pada manusia sebagai bentuk proses tumbuh, kembang, dan berlangsung melalui tahap-tahap menuju kedewasaan. Manusia memiliki kepribadian atau karakter yang menjadikannya unik dan membuatnya menjadi individu yang dibutuhkan dalam masyarakat. Tahap-tahap perkembangan setiap individu berbeda-beda dan tidak disamakan. Namun, tahap-tahap perkembangan kepribadian secara umum bisa dilihat sebagai berikut. 1. Fase pertama diutarakan oleh Charles H. Kluwer 1864 sampai 1929 bahwa tahap perkembangan kepribadian di pertama dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak sudah melalui mengenali dirinya sendiri. Fase ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dasar kepribadian, basic personality, secular, dan capital personality. Keduanya unsur dapat merupakan sifat dasar manusia yang berasal dari biologi secara turun-temurun. Kedua, unsur dasar. Bagian pertama atau basic personality yaitu berisi unsur-unsur dasar sikap yang disebut attitudes. Attitudes bisa bersifat permanen atau tidak, mudah berubah di masa depan. Bagian kedua berisi unsur-unsur keyakinan atau disebut juga capital personality dan bersifat lebih fleksibel dan mudah dirubah atau dapat dievaluasi kembali di kemudian hari. 2. Fase kedua. Fase kedua merupakan fase yang paling dominan dan membentuk kepribadian dan bakat pada seseorang. Fase ini adalah pada usia 2-3 tahun. Fase ini dapat fase perkembangan potensi yang memang sudah dimiliki oleh anak. Perkembangan karakter yang terjadi sesuai dengan lingkungan tempat tinggal atau tipe pergaulan, struktur budaya, dan nilai pada masyarakat sosialnya. Pada fase ini, anak sudah bisa memahami pandangan orang lain terhadap dirinya. Misalnya, manis, cantik, bodoh, pintar, atau lainnya. Penilaian yang bisa terjadi secara positif atau negatif. Apabila anak mendapatkan penilaian positif, maka akan merasakan rasa bahagia. Sebaliknya, apabila anak mendapatkan penilaian negatif, maka akan merasa sedih, frustasi. Fase ketiga atau fase terakhir. Fase ketiga ini merupakan proses perkembangan kepribadian yang mulai luas. Fase ini ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang dengan perilaku khasnya. Pada fase ini perkembangan kepribadian cenderung penetapan secara permanen, yaitu dengan terbentuknya perilaku yang khas dan terwujudnya kepribadian yang bersifat abstrak sebelumnya. Fase ketiga ini bisa terbentuk sampai usia dewasa, yaitu sampai usia 25-28 tahun. Setelah kepribadian ketiga terbentuk, maka diklasifikasikan menjadi 3 tipe kepribadian, yaitu kepribadian normatif. Tipe kepribadian normatif bisa didapat apabila seseorang mendapatkan perilaku terhadap dirinya dan perlakuan terhadap orang lain dengan tata nilai suatu kelompok atau sosial di masyarakat. Tipe ini dapat menyesuaikan diri dalam kelompok sosial dan memiliki kemampuan untuk menampung aspirasi orang lain. Tipe kepribadian normatif mampu bersifat netral, tidak mendominasi dalam suatu kelompok. 2. Kepribadian otoriter. Tipe ini dibentuk dari proses interaksi dengan lingkungan sosial yang menghasilkan individu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Tipe ini bisa terjadi pada anak tunggal. Kepribadian otoriter pada individu menjadikannya tipe orang yang berfokus pada dirinya sendiri dan mengendalikan sekitarnya sesuai dengan keinginannya. 3. Kepribadian perbatasan. Tipe kepribadian ini relatif stabil dan memiliki ciri khas
dan prinsip tertentu yang ditunjukkan dengan perilaku tertentu dan sering sekali mengalami perubahan. Sehingga orang dengan tipe ini lebih dari karakter kepribadian. Orang bisa memiliki tipe kepribadian perbatasan apabila dirinya hidup dalam lingkungan dua budaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa senyum pada hari ini.